Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang bertanya seperti ini. Beliau sedang galbe di aplikasi pinjol Ada Modal. Ini dari Kak Eka Fatur. Gua galbe di Ada Modal terus nelpon ke HP toko tempat kerja. Padahal gua isi nomor HP toko ngasal. Kok bisa tahu ya? Apa di search ya? Oke. Jadi kadang DC-DC pinjol itu cukup pinter ya teman-teman, terutama untuk dash kolektor karena memang tugas mereka, karena mereka sudah terbiasa dan lain sebagainya. Kok bisa tahu dan lain sebagainya? Karena mereka bisa nge-search itu tadi. Karena kan kalian menyebutkan nama tokonya, nama tempat kalian kerja, mereka bisa dengan mudah untuk googling. Yang pasti pertama pasti ditelepon sesuai dengan yang kalian inputkan. Tapi kalau nggak bisa, mereka pasti akan nge-search dan jadinya ya mereka akan nelpon seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Ada Modal bisa menghubungi tempat kerja atau menghubungi di luar kontak darurat, jawabannya akan ada kemungkinan karena kita tidak pernah tahu ada oknum yang melanggar aturan di dalamnya atau tidak. Karena setahu saya tidak boleh menghubungi di luar kontak darurat. Nah kalau ini sudah dicantumkan dan lain sebagainya harusnya sudah melanggar aturan ya. Karena ya pasti mereka akan balikin sih. Lah lu sendiri masukin nomor HP palsu. Ini kan juga pemalsuan data dan lain sebagainya. Nah teman-teman tidak perlu takut. Karena ya bisa kalian bisa alasan. Ya saya salah kayaknya waktu itu salah inget dan lain sebagainya. Itu alasan yang masuk akal dan masih logis. Dan kalau secara hukum pun tidak bisa dipertentang atau disalah-salahkan gitu ya. Itu bebas. Nah kalau kalian diancam unsur pidana karena hal itu, jangan takut. Karena itu bukan pidana. Oke? Nah, persoalannya bagaimana kalau misalnya DC Ada Modal ini terus menghubungi kantor kita? Ya jalan satu-satunya adalah kalian harus bekerja sama dengan orang-orang toko kalian atau dengan atasan kalian atau dengan pihak yang sering ngangkat telepon. Bilang aja kalau misalnya dihubungi ini suruh abaikan aja, nggak usah diangkat dan bilang nggak mau tahu dan tidak mau ada urusan dengan masalah pribadi karyawan. Itu akan jauh lebih mudah ya. Nah misal mereka masih gencar juga ya kalian ancam aja dari sisi tokonya, ancam aja kalau ini sudah mengganggu kenyamanan pihak lain yang tidak ada hubungannya sebenarnya secara personal dengan toko tersebut. Ya itu penting, kita harus berani memberikan sedikit juga teguran atau harus bersikap tegas dan keras juga kepada oknum-oknum DC seperti itu. Karena biar mereka tahu bahwa kita ngerti dan kita paham hukumnya seperti apa. Jangan mau dan jangan sekali-sekali membiarkan mereka menginjak-injak kalian, menganggap kalian bodoh, jangan mau. Karena kalau itu kalian tampakkan ke mereka, mereka akan terus dengan gencar menagih kalian dengan berbagai cara yang aneh-aneh lainnya. Ya, jadi fokus kita ketika kita galbe di Ada Modal, kita perlu tahu bahwa ini memang pinjol legal. Slik OJK memang ada, tapi dengan adanya kita tahu bahwa itu pinjol legal, harusnya kita merasa aman. Bahwa semuanya sudah tercantum dan sudah dilindungi di undang-undang. Kalau ada tindakan-tindakan yang berlebihan, harusnya ini sudah melanggar hukum dan harusnya mereka bisa dipermasalahkan di OJK atau kita laporkan saja karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Apakah kita kalau sudah kayak gini gak usah bayar aja karena merugikan kalian, merugikan nama baik kalian dan lain sebagainya? Terserah, silakan kalian. Kalau kalian memang tidak ada uang yang gak usah dibayar dulu gak apa-apa. Tapi kalau ada uang ya bayar aja biar masalah ini beres. Ya, bukan berarti saya mendukung pinjol, enggak. Tapi ya dimanapun caranya nggak ada cara instan untuk bisa lepas dan bebas dari masalah hutang pinjaman online. Butuh waktu. Kalau kalian pengen otomatis lunas tanpa bayar dan lain sebagainya, butuh waktu minimal 1 tahun 2 tahun lah biar itu bisa tercapai. Tapi ya perjalanannya ini kalian harus bersiap dan menyiapkan diri dan mental kalian bahwa yakinlah bahwa resikonya tidak ada, resikonya tidak besar, resikonya hanya slik OJK, biar kalian tidak mudah tergoyah oleh mereka-mereka semua ini. Solusi terbaik buat saya untuk teman-teman yang merasa masih takut, masih khawatir dan lain sebagainya, coba lebih mendekatkan diri kepada agama kita. Lebih ke religi kita dulu, spiritual kita diperbaiki dulu. Dimana ketika kita mulai tidak tenang, hati kita galau, hati kita pusing, coba perbanyak ibadahnya, perbanyak sholatnya, perbanyak istighfarnya, perbanyak zikirnya, cari amalan-amalan yang penarik rezeki, cari amalan yang pelancar rezeki, karena itu sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bukti rasa bersungguh-sungguh kalian ingin bebas dari masalah pinjol ini kepada Allah SWT. Jadi banyak yang bilang doa nggak
berpengaruh, bodo amat. Doa itu sangat-sangat luar biasa berpengaruhnya buat kita-kita yang posisi terpuruk, kita-kita yang sudah nothing tulus, kita-kita yang sudah bingung harus ngapain. Coba deh, terapkan, rutinkan. Insya Allah pasti semuanya akan menjadi lebih enak, lebih tenang, dan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.